Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat menjadi B3 merupakan bahan yang karena sifat atau konsentrasi dan atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup, ya. Dan atau juga nih dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya. Penentuan karakteristik limbah B3 biasanya mengacu pada Material Safety Data Sheet, ya, MSDS. Ini adalah suatu form yang berisi identitas produk dan pabrik, sifat-sifat bahan, cara penggunaannya, cara penyimpanannya, pemindahan, dan pengelolaan limbahnya. B3 dapat kita klasifikasikan berdasarkan efek yang ditimbulkan. Oke, yang pertama adalah bahan kimia beracun. Bahan kimia yang dapat menyebabkan bahaya terhadap kesehatan manusia atau menyebabkan kematian apabila terserap ke dalam tubuh karena tertelan, lewat pernafasan, atau kontak lewat kulit. Ya. Yang kedua adalah bahan kimia korosif. Ya. Bahan kimia yang karena reaksi kimia dapat mengakibatkan kerusakan apabila kontak dengan jaringan tubuh atau bahan lainnya. Seperti pada logam, misalkan menyebabkan karat. Gitu. Nah, yang ketiga adalah bahan kimia mudah terbakar. Bahan kimia yang mudah bereaksi dengan oksigen dan dapat menimbulkan kebakaran. Nah, reaksi kebakaran yang amat cepat dapat juga menimbulkan ledakan. Selanjutnya, yang keempat adalah bahan kimia mudah meledak, di mana suatu zat padat atau cair atau campuran keduanya yang karena suatu reaksi kimia dapat menghasilkan gas dalam jumlah dan tekanan yang besar serta suhu yang cukup tinggi sehingga menimbulkan kerusakan di sekelilingnya. Ya. Yang kelima adalah bahan kimia pengoksidasi. Bahan yang dapat melepaskan banyak panas atau menimbulkan api ketika bereaksi dengan bahan kimia lainnya, terutama bahan-bahan yang sifatnya mudah terbakar meskipun dalam keadaan hampa udara atau tanpa udara. Ya. Yang keenam, bahan kimia karsinogenik. Nah, ini bisa terjadi teratogenik, yaitu sifat bahan yang dapat mempengaruhi pembentukan dan pertumbuhan embrio, atau ada juga yang sifatnya mutagenik, yaitu sifat bahan yang menyebabkan perubahan kromosom yang berarti dapat merubah mutasi atau genetik pada seseorang. Lalu ada juga bahan kimia berbahaya bagi lingkungan. Nah, bahan kimia ini dapat merusak atau menyebabkan kematian pada ikan atau organisme akuatik lainnya. Ya, ada juga bahan kimia yang sifatnya iritan. Ya, jadi jika terjadi kontak secara langsung dan atau terus-menerus dengan kulit atau selaput lendir, biasanya akan menyebabkan iritasi. Nah, udah paham ya kalau misalkan B3 itu penting banget untuk kita ketahui dan penting juga untuk kita tangani secara khusus. Nah, khususnya pada penyimpanannya. Yuk kita bahas satu-satu. Kalau misalkan dia adalah sifatnya bahan beracun, penyimpanannya itu di ruang sejuk, sirkulasi udara yang baik, jauh dari potensi kebakaran dan tidak terkena langsung sinar matahari. Ya. Kalau bahannya korosif gimana Kak? Bahannya korosif, penyimpanannya teman-teman lakukan di ruangan yang sejuk, sirkulasi udara yang baik biasanya untuk menghindari penguapan. Ya, logam di sekelilingi harus dicat dan tahan korosif atau karat. Ya, tempat penampungan harus juga tahan korosif. Oke. Lalu kalau sifatnya mudah terbakar, itu gimana? Ruangannya harus cukup dingin. Ya, sirkulasi udaranya baik, jauh dari lokasi yang potensinya mudah terjadi kebakaran. Oke, serta singkirkan semua sumber pemicu api. Kak, kalau misalkan bahannya mudah meledak, gimana penyimpanannya? Nih, kalau bahannya mudah meledak, ruangannya harus kokoh, ya, tahan dari api dan lantai tidak dari bahan yang menimbulkan loncatan api. Oke, sirkulasi udaranya harus baik juga dan harus selalu terkunci. Oke. Kalau ada bahan oksidator, ruangannya itu harus dingin, berventilasi, jauh dari sumber api atau bahkan panas, ya, dan jauh dari bahan reduktor. Oke. Nah, kalau misalkan Kak ada bahan reaktifnya terhadap air gitu ya, ini sih diatur penyimpanannya agar suhu ruangannya tetap dingin dan bangunannya kedap dengan air. Ya.
Lalu Kak, kalau bahannya reaktif terhadap asam kayak mana? Ini ruangannya tidak membentuk kantong hidrogen ya, karena ini akan bereaksi dengan asam. Oke. Terus kalau teman-teman juga punya bahan yang sifatnya gas bertekanan ya, itu disimpanlah dalam kondisi tegak dan terikat. Oke, tidak terkena sinar matahari secara langsung. Nah, Kak, gimana nih kalau misalkan ada kejadian limbah B3 atau bahan B3 itu tumpah, ya? Nah, di sini ada beberapa pertolongan. Pertama, kalau misalkan bahannya tumpah, terus terjadilah keracunan B3, gitu. Yang pertama adalah identifikasi atau kenali lokasi terjadinya tumpah, jumlah bahan yang tumpah seberapa banyak, sifat kimia dan fisika tumpahan itu apa, bagaimana, ya? Sifat bahaya dan resiko dari tumpahan itu seperti apa, dan tentunya harus mengetahui teknis aman dari bahan tersebut ya untuk penanganannya. Lalu yang kedua, pastikanlah penggunaan alat pengamanan diri ya, khususnya sarung tangan, pelindungan mata atau muka ya, dan pelindung pernafasan bila perlu. Nah, yang ketiga, cegah tumpahan meluas ya, dan hentikan sumber tumpahan jika hal tersebut aman untuk dilakukan ya. Lalu yang keempat adalah tangani di tempat dengan cara yang tepat. Oke, dengan cara bagaimana? Lihat ya MSDS-nya. Nah, kalau misalkan teman-teman nggak tahu ini bahannya apa, ini apa tadi ya, secara umum prosesnya bisa dilakukan dengan cara netralisasi ya. Netralisasi ini dapat menggunakan basa atau soda lime ya untuk tumpahan yang bersifat asam, dan larutan asam asetat untuk tumpahan yang bersifat basa. Nah, bahan yang paling umum digunakan untuk keadaan darurat apabila terjadi tumpahan adalah pasir, tanah, natrium karbonat, dan kapur. Ya, bekas tumpahan bahan kimia di area kerja dapat dibersihkan ya dengan air, sabun deterjen, atau pembersih lain yang sesuai dengan bahan pengotornya. Oke, teman-teman, sekian materi dari obat video kali ini. Thank you for watching. See you on the next video. Salam obat video, Pharmacist Learning Park.